Dengan saya Abdullah Syarafi atau Syarfi dalam kumpulan materi investasi saham syariah. Pada video yang ke-59 kali ini, kita akan membahas sebuah concern atau pertanyaan dari seorang teman. Apakah bisa seseorang berinvestasi dan membeli saham tanpa harus banyak belajar dan membaca? Katanya barangkali ada keengganan untuk terlalu sibuk membaca dan belajar, tetapi bisakah yang bersangkutan berinvestasi dan membeli saham begitu saja? Lalu bagaimana? Demikian kurang lebih topik kita dan dari pertanyaan seorang teman. Jawaban saya tegas, yaitu tidak. Kenapa tidak bisa? Karena kalau tanpa belajar dan membaca, maka seseorang akan mudah sekali tergelincir kepada tindakan spekulasi dan judi, bukan berinvestasi. Lalu, sebaiknya bagaimana? Ya, untuk bisa berinvestasi dan membeli saham yang baik dan sukses, sudah semestinya harus banyak belajar dan banyak membaca. Namun, kalaupun seseorang saat ini belum banyak tahu tentang dunia investasi dan saham, tidaklah mengapa, tidaklah apa-apa. Bisa dimulai dengan pasang dulu niat dan keinginan yang kuat di dalam hati untuk menjadikan investasi sebagai salah satu ikhtiar ladang jihad finansial untuk diri sendiri. Yaitu jadikan salah satu ikhtiar terbaik kita untuk supaya bisa menjadi sejahtera dan kelak semoga menjadi orang yang mudah berbagi. Karena salah satu jalannya kita bisa sukses berinvestasi. Nah, lalu kemudian bagaimana? Sederhananya begini, apapun situasi dan kondisi kita saat ini, barangkali kita juga belum banyak tahu tentang dunia investasi dan saham. Sudahlah, sederhananya adalah sebelum memulai berinvestasi, lakukan dulu hal-hal yang sangat mendasar berikut ini. Karena ini adalah fondasi investasi. Apa saja itu? Yang pertama, jangan suka mengeluh dan meminta-minta. Yang kedua, jangan suka berhutang. Kalaupun sudah terlanjur punya hutang, lunasi dan jangan berhutang lagi setelah itu. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Yaitu jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Jangan lebih besar keinginan daripada kemampuan. Jadi, harus ada uang yang tersisa dalam keseharian kita dari bulan ke bulan.
walau sekecil apapun pendapatan seseorang, harus ada di akhir bulan uang yang tersisa. Demikian fondasi investasi. Kalaupun kita melihat fondasi ini sulit bagi kita, ya itulah makanya kita sebut sebagai sebuah jihad, ikhtiar untuk berjuang, meraih kebaikan finansial kita sendiri. Nah, kemudian setelah fondasi-fondasi tersebut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, barulah kemudian rajin belajar dan membaca sambil memulai berinvestasi. Jadi tidak perlu tergesa-gesa dalam belajar, dalam membaca, dan dalam memulai berinvestasi. Benahi dulu fondasinya, kemudian sambil memulai belajar dan memulai berinvestasi. Kenapa seseorang harus banyak belajar dan membaca dalam berinvestasi? Supaya tidak sampai salah dan tidak tersesat dalam berinvestasi. Karena jebakan investasi juga cukup banyak. Kadangkala seseorang masuk ke area spekulasi dan judi, atau menjadi greedy atau serakah, dan bisa juga seseorang kemudian menghadapi resiko yang begitu besar yang susah untuk dihadapi. Nah, supaya tidak tersesat, maka memang harus rajin belajar dan rajin membaca. Apa yang harus dipelajari dan apa yang harus dibaca? Berikut ini daftarnya kurang lebih yang harus kita baca. Yang pertama, tentu saja kita harus belajar tentang investasi itu sendiri. Dan tentang apa itu saham. Yang kedua, kita juga harus mencari tahu dan belajar tentang pasar saham, bursa saham, atau pasar modal. Nah, kemudian kita lebih fokus tentang sektor bisnis yang prospektif. Kita harus pelajari macam-macam bisnis, macam-macam sektornya, dan sektor-sektor yang bagus apa saja. Biasanya tidak lepas dari infrastruktur, kemudian kebutuhan konsumsi, jasa-jasa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat luas, dan seterusnya. Kemudian juga kita harus belajar tentang perusahaan-perusahaan yang bagus, yang mana saja. Perusahaan-perusahaan terbaik di sektor bisnis tersebut. Dan lebih detail lagi, kita juga harus mulai belajar menghitung harga saham yang murah bagaimana. Nah, yang tidak boleh lupa adalah kita harus membaca laporan keuangan perusahaan minimal setiap 3 bulan sekali. Dan ada laporan tahunan perusahaan 1 tahun sekali. Semua itu harus kita baca, kita pelajari, maka pelan-pelan dari waktu ke waktu dengan sendirinya kita akan semakin paham dunia investasi dan saham. Insya Allah. Ada satu hal paradigma yang perlu kita luruskan, bahwa seharusnya berinvestasi dan membeli saham adalah bagian dari gaya hidup kita sehari-hari, sebagaimana kita makan dan minum. Berinvestasi adalah kesukaan kita dan gaya kita.
Akan terasa ada yang hilang ketika kesukaan dan gaya hidup kita terlewati, terlupakan. Nah, begitu juga dalam berinvestasi dan membeli saham. Ada rasa yang hilang ketika kita belum berinvestasi dan belum membeli saham dalam keseharian kita. Itulah gaya kita, gaya hidup kita. Kita membeli makanan atau minuman kesukaan kita dengan santai tanpa harus serakah. Begitu juga dalam membeli saham. Tidak perlu serakah, tidak perlu memaksakan diri, tetapi sewajarnya saja sesuai kemampuan, baik kemampuan keuangan maupun kemampuan pengetahuan dan informasi yang sudah kita pahami. Ketika murah, tidak perlu memaksakan diri untuk memborongnya. Dan ketika mahal, juga tidak perlu memaksakan diri untuk tetap membelinya. Tapi bersabarlah menunggu sambil terus belajar dan mencari banyak informasi. Demikian sedikit sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.